Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arwani. Dua, dampak virus corona terhadap peribadatan. Kalau kita mengkaji dari bahasa peribadatan, karena peribadatan adalah plural atau majmuk atau jamak, maka saya ambil yang umum saja mengenai peribadatan untuk orang Islam. Ini yang ibadah wajib, sholat dan lain sebagainya adalah tidak berdampak dengan adanya coronavirus. Ini yang ibadah wajib sholat. Tapi untuk peribadatan yang lain yang bertempat di masjid, di musola adalah sangat-sangat berdampak sekali. Dampaknya adalah satu, kurangnya dari jamaah karena pemerintah sudah menganjurkan, sudah mengimbau kepada warga supaya beribadah di rumah masing-masing. Dampak yang konkret. Tapi dampak peribadatan yang lain seperti zakat dan haji jelas dampaknya luar biasa. Karena dari zakat sendiri penghasilan masyarakat yang sudah mencapai nisab jelas kurang total. Banyak sekali kekurangannya dalam hal zakat mal untuk dibayar untuk ibadah. Untuk trik supaya masyarakat tetap melaksanakan peribadatan ini dibayar, saya secara pribadi mengajak kepada masyarakat untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan masa-masa sebelum pandemi. Karena kalau kita beribadah yang sebetulnya dilaksanakan di masjid atau di musola, kalau kita tetap melaksanakan di rumah, dampaknya satu, masyarakat dari hari ke hari semakin menjauh dari tempat ibadah tersebut. Maka dengan saran satu, harus ikhtiar nyata, hati-hati melaksanakan sesuatu sesuai dengan protokol kesehatan. Dan yang kedua, kalau memang berjamaah di masjid, tetap dengan berdoa supaya bala COVID cepat sirna dari bumi Indonesia tercinta. Ini yang kedua. Yang ketiga, yang bagian poin kedua, bagaimana cara mengatasi virus corona menurut pandangan agama Islam. Dalam mengatasi corona termasuk dalam dari Allah. Ini satu, kita harus tambah dekat dengan Allah, jangan menjauh dari Allah. Cara kedekatannya kita kepada Allah jelas harus satu, selalu bertaubat, minta ampun, dan kedua minta petunjuk supaya menjadi orang yang bersyukur. Karena firman Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ini ayatnya sudah. Yang kedua, cara menangani virus corona dengan doa. Karena doa adalah 60% dari usaha dan 40% dari doa bisa untuk menyelesaikan virus corona. Karena di dalam akhir roda selalu dikumandangkan Allahumma anal bola wal bala wal fasya wal munkar wasuri fal kalibata wasadai wal mitan. Kita akhiri itu dari ya, biar interaktif aja lebih Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, khususnya Sawo Hadi Pramono, umat manusia ini harus benar-benar bisa bagaimana kalau ada virus yang semacam itu
harus bisa kita tanggulangi, ya, harus bisa kita tanggulangi. Nah, karena apa? Dampaknya memang luar biasa. Nah, kalau di sini yang diminta adalah dampak apa yang mengakibatkan hubungannya dengan peribadatan kita selaku umat Buddha. Memang dampaknya cukup besar, tetapi kita jangan sampai kalah dengan corona, jangan sampai kalah dengan COVID. Ya, kita harus mencari celah-celah bagaimana supaya kita itu aman. Ya, bagaimana supaya kita itu aman. Ya. Pemerintah sudah menetapkan bahwa untuk agar kita itu aman dari virus itu, ya, kita pertama harus benar-benar disiplin memakai masker. Saya juga tidak berkerumun, itu harus kita disiplin, ya, harus disiplin. Ini, nah, itu yang pertama. Terus bagaimana cara menanggapi virus corona menurut agama Buddha? Saya kira karena ini adalah merupakan barang yang baru, ya, untuk agama Buddha mengikuti anjuran daripada pemerintah. Ya. Jadi kalau pada awal-awalnya kita itu boleh dibilang itu seakan-akan takut dengan corona, ya, tapi kalau kita takut terus tidak mau keluar rumah, tidak mau beraktivitas, itu dampaknya sangat tidak baik, terutama untuk ekonomi. Maka kita harus pandai beradaptasi, ya, dengan virus itu. Ya. Ini caranya supaya kita tidak tertular. Itu tadi, asal kita disiplin 3M tadi, ya, saya rasa itu adalah suatu cara untuk agar kita tidak tertular oleh virus corona. Itu menyesuaikan dengan himbauan atau aturan-aturan yang ditetapkan oleh pemerintah, ya, itu. Untuk umat, karena kita tadi boleh dibilang dituakan, ditokohkan, ya, dianggap sesepuh, ya, kita memang dengan umat selalu mewanti-wanti. Jadi harus benar-benar disiplin, ya, harus benar-benar disiplin. Apa yang diminta pemerintah, lakukanlah. Apa toh abote pakai masker? Malah mbak-mbak itu saya rasa dengan adanya pakai masker malah ngirit, nggak usah pakai. Kita anjurkan, ya, kita anjurkan untuk mengikuti apa yang diminta oleh pemerintah. Protokol kesehatan harus kita lakukan, protokol kesehatan harus kita laksanakan. Mewakili, ya, sesepuh atau bini sepuh, ya. Saya mewakili sesepuh umat Kristiani di Desa Paya akan menjelaskan terkait dampak-dampak virus corona terhadap peribadatan dan trik untuk tetap melakukan peribadatan di tempat pandemi. Jadi gini, memang ibadah itu satu kebutuhan, tetapi ibadah sendiri atau orang beragama itu juga harus taat dengan aturan pemerintah. Jadi di ajaran kami itu mengatakan begini, jadi tunduk dan taat kepada pemerintahan yang ada, karena semua pemerintahan itu adalah perwujudan yang Maha Kuasa atau Tuhan. Artinya kami tetap menjalankan ibadah dengan memenuhi protokol kesehatan dan juga mentaati anjuran-anjuran dari pemerintah, sehingga pelaksanaan ibadah kami ini justru tidak akan menimbulkan klaster-klaster penyebaran COVID-19. Jadi kami taat dan juga kami sediakan semua yang ibadah pakai masker, jaga jarak, kemudian dipersiapkan untuk cuci tangan di depan gereja. Bagaimana cara menanggapi visi virus corona menurut agama Kristen? Jadi gini, kalau kami bukan kami analisa ya, kami katakan begini, memang virus ini sebetulnya kalau kita tinjau dari sisi keagamaan merupakan satu ujian dari Yang Maha Kuasa, supaya masyarakat itu tahu bahwa secanggih apapun,
semampu apapun teknologi yang dimiliki oleh manusia, yang diciptakan manusia, sebetulnya tidak ada seberapanya kalau ada Tuhan yang sudah berkehendak. Contohnya aja tadi, hanya virus ditebarkan saja manusia sedunia sudah cukup gelisah dan cukup dijadikan repot. Nah ini contoh, jadi kesimpulannya begini. Jadi oleh karena itu manusia harus tetap taat dan hormat kepada yang Maha Kuasa. Karena seberapa sih kemampuan kita kalau Tuhan sudah yang berkehendak, nggak ada yang bisa akan menandingi. Contoh itu. Nah, oleh karena itu bagaimana cara menanggapi ini? Bagi saya, bagi umat Kristiani tetap memohon dalam doa supaya kita cepat dihindarkan dan supaya kita terhindar dari virus corona, dan utamanya juga virus corona ini cepat pergi dari bumi pertiwi negara kita dan umumnya sudah lenyap di dunia ini, sehingga kita bisa kembali satu peribadatan yang normal dan hidup beraktivitas sesuai dengan kebiasaan yang sudah jalan. Nah, pesan-pesan untuk umat ya, jadi saya mengesankan memang tadi harus taat anjuran pemerintah, setiap pergi harus pakai masker, selalu cuci tangan, pola hidup bersih, makan makanan yang sehat, banyak makan sayuran, itu sudah kami sampaikan kepada umat. Sehingga untuk bisa bagaimana supaya orang itu mampu terhindar dari virus corona, sebetulnya dari usaha kita sendiri. Juga termasuk jangan pergi jauh kalau tidak begitu ada kepentingan. Pesan yang saya sampaikan ini. Termotivasi dari pemuka agama untuk kita sebagai mahasiswa atas dampak corona sendiri, harus bagaimana dan apa yang harus kita lakukan. Jadi gini. Karena dengan adanya virus corona ini, bagi saya, bagi teman-teman adik-adik mahasiswa, itu justru menjadi satu perilaku langsung untuk melakukan pola hidup sehat dimanapun Anda berada.